Patrick Kluivert akan datang beserta dengan asisten-asistennya yaitu Alex Pastor dan juga Denis Lanzart yang akan kita bahas di sini. Let's go! Ya, back again with me in my channel Dave Bravely dan kembali juga di Liga Mono episode 12. Di hari Jumat ini, di video kali ini gue pengen mungkin bahasa gue pengen memperjelas apa yang sudah gue sampaikan di video gue sebelumnya ya. Masih seputar dengan timnas Indonesia, masih seputar dengan pelatih timnas kita yang baru, mungkin ya berbagai macam polemik yang gue dapatkan di gemuruh sosial media ya gitu. Dan karena Liga Inggris belum mulai lagi, mungkin mulainya di tengah pekan dan mungkin gue akan bahasnya di hari Senin dan Selasa minggu depan ya kemungkinan. Jadi hari ini dan gue nggak mau bahas FA Cup dulu karena baru mulai juga ronde pertama. Memang di situ ada partai pertemuan antara Arsenal dengan Manchester United, tapi rasanya hati gue bergerak untuk memperjelas apa yang gue sampaikan dari video yang sebelumnya gitu. Dan di video kali ini seperti yang sudah kita tahu, hari ini hari Jumat, besok Sabtu malam, bahwa Patrick Kluivert yang 99,9% yang sudah menjadi pelatih timnas kita akan mendarat di Indonesia gitu, yang akan melakukan press conference pertamanya mungkin di hari Minggunya di tanggal 12 gitu. Tetapi seminggu belakangan ini sejak press conference yang dilakukan oleh PSSI hari Senin kemarin, banyak banget, bukan dinamika ya, mungkin gue ingin memilih katanya itu adalah polemik atau problem-problem yang muncul di jagat maya ya gitu, karena cukup masif gitu kan, karena ya kita tahulah memang romantisasi Sintayong ini memang luar biasa ya gitu loh. Oke, mungkin gue pengen menyampaikan yang pertama di sini adalah banyaknya argumen-argumen atau poin-poin di luar sana yang masih sangat-sangat liar ya gitu. Mulai dari kenapa penunjukan Patrick Kluivert itu dilakukan, atau mungkin gue akan mulai dari situ dulu, kenapa Patrick Kluivert ditunjuk ya sebagai pelatih timnas kita gitu. Jujur, kalau ditanya siapa pengganti Sintayong, gue nggak tahu siapa. Mungkin kalau misalkan pelatih Belanda, pelatih ya gue sih mau pelatih yang terbaik pasti ya gitu. Pelatih yang yang memiliki karakter yang dimana dia bisa memegang ruang ganti di timnas gitu loh, bukan di klub ya, di timnas gitu. Dan gue nggak tahu siapa, ternyata yang datang namanya Patrick Kluivert. Setelah gue lihat CV-nya memang kurang bagus, kita semua agree, kita semua setuju, dan kita semua bingung kenapa Patrick Kluivert yang dipilih gitu. Tapi gue melihat dari sisi yang lain gitu loh, bukan dari bagaimana Patrick Kluivert prestasinya di Curaçao lah gitu, tempat dia menjadi head coach sebelumnya gitu. Gue berusaha untuk melihat dari sisi yang lain atau dari point of view yang lain gitu. Kayak contoh, gue melihat kenapa alasan dipilih Patrick Kluivert. Gue lihat dari berbagai macam background-backgroundnya dulu. Patrick Kluivert berasal dari Belanda, seperti pada halnya pemain-pemain diaspora atau naturalisasi kita gitu. Semua rata-rata dari Belanda juga gitu. Yang sama udah latar belakang. Mereka grow up di, mungkin bisa gue bilang di negara yang sama, yaitu di Belanda, dengan culture yang sama. Dan di sini gue berusaha ingin menyampaikan bahwa ketika kita mau naik level, ada ingredients kita juga yang harus kita naikkan levelnya. Dalam konteks ini adalah kita mau main di Piala Dunia, kita harus pakai ingredients yang bisa bersaing di Piala Dunia. Oke, zaman Sintayong, kita mau main di Piala Asia, dan kita harus memakai ingredients kita yang levelnya sama di Asia dengan kompetitor-kompetitor kita. Itu udah dilakukan oleh Sintayong. Udah, ketika kita mau main di Piala Dunia, kita harus punya ingredients yang naik level juga. Dalam konteks ini pemain. Kita ambil pemain yang lebih baik lagi, Kevin Dix lah. Nanti insya Allah, amin, akan datang Riedewald ya, kalau nggak salah namanya, Romani. Walaupun Romani juga mungkin belum sangat terbukti, tapi at least kita udah memiliki profil yang levelnya di atas dari apa yang udah kita punya sekarang gitu loh. Apakah pemain yang akan datang ini bisa dinahkodai oleh pelatih yang atau kepala atau nahkoda yang lama? Berdasarkan dari dinamika yang sudah terjadi sebelumnya, kalaupun misalkan emang bisa, ya harusnya nggak ada masalah dong. Tapi kan pada kenyataannya itu tidak berjalan sebaik itu. Makanya federasi atau PSSI mengambil keputusan yang sangat-sangat berani dan sangat-sangat berisiko tinggi bagi para PSSI itu sendiri gitu. Erick Thohir,
para exco gitu juga. Yaitu mengambil pelatih yang sama kulturnya dari pemain kita yang ingredients-nya cukup untuk menuju ke Piala Dunia gitu. Memang mungkin secara muncul pertanyaan lagi, kenapa harus dia gitu? Kenapa nggak ada Pico Toh? Kenapa nggak ada pilihan yang lain? Bla 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 bla. Setahu gue, sepenglihatan gue, sepenontonan gue di YouTube, exco PSSI Pak Arya Sinulinga pernah atau sudah melontarkan beberapa alasan ya kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk gitu. Dia memiliki beberapa nama yang lain yang nggak disebutkan nama dia, jadi gue pun nggak tahu dan gue pun nggak mau berasumsi siapa gitu. Ada pelatih A yang banyak tuntut, banyak ngatur PSSI. Yang PSSI kan sebagai federasi nggak mau dong diatur-atur oleh pelatih. Yang pelatih siapa gitu loh? Gue bisa memecat lu siapa aja dan kapan aja, dan gue butuh lo berprestasi gitu loh. Terus juga yang satu kalau tadi kasarnya nggak bisa diatur lah gitu. Ada yang problem lah gitu loh. Ada masalah tertentu lah yang tidak bisa dipilih oleh PSSI, dan pada akhirnya jatuh kepada Patrick Kluivert yang dimana dia menghargai dan dia berani berkorban untuk datang di tanggal 25 tersebut, yaitu hari yang keramat ketika kita sudah menyodorkan atau menyuplai kesempatan atau menyuplai tawaran di jam yang harusnya sempat, dan dia bisa mengorbankan itu untuk datang. Ya itu sebuah gue paham akan hal itu gitu loh. Itu sebuah pengorbanan yang cukup besar, dan mungkin PSSI melihat hal itu, dan dari situ dia melihat itu. Sampai situ muncul pertanyaan lagi, bagaimana kalau dia gagal, bagaimana nanti kalau dia nggak berhasil. Pertanyaan nggak berhasil itu at least kita udah at least PSSI sudah membuat keputusan yang dimana ini tuh berani nih, harus bisa membuat keputusan yang dimana ini tuh harus berhasil gitu loh. Pasti semua sebelum penunjukan pelatih ini pun, sebelum decision ini dibuat pun pasti sudah ada omongan gitu loh. Omongan dari para pemain, pengen pelatihnya siapa, terus juga nanti ketika pelatihnya diundang di brief nanti kita pemainnya, semuanya udah dibahas, udah diperhitungkan gitu loh. Itu memang pertanyaan yang banyak banget muncul ya. Cuman buat gue pribadi, concern kita bukan di situ. Concern kita bagaimana kita mendukung pelatih yang baru ini agar dinamika yang tadinya sudah terjadi di dalam itu tidak terjadi lagi gitu loh. Poinnya tuh sebenarnya di situ. Poin gue pribadi ya terhadap PT. Makanya ketika sampai kemarin loh, bahkan sampai tadi malam, untungnya hari ini udah nggak ada tuh tagar out itu udah nggak ada gitu loh. Makanya gue berusaha mungkin gue berusaha untuk paham selama seminggu ini sampai nanti tanggal 11 atau tanggal 12. Ya udah lah, gue berusaha menerima untuk para netizen yang tidak bisa menahan emosinya ketika pelatih Sintayong yang lagi bagus ya kata mereka diganti. Ini gue masih berusaha untuk memahami gitu loh. Cuman kita juga harus lihat bagaimana PSSI melihat fenomena ini gitu loh. Mereka yang paling tahu, mereka yang paling ngerti, mereka yang paling berpengalaman. Apalagi Pak Erick Thohir udah sangat-sangat berpengalaman dalam mengatasi hal seperti ini gitu loh. Ada lagi gue sebelum nge-tag video ini nonton beberapa video dulu. Ada lagi gue melihat statement, apakah penunjukan Patrick Kluivert ini untuk mementingkan pemain-pemain naturalisasi segala macam. Gue bisa bantah sebenarnya hal ini. Kalaupun misalkan iya gitu loh, itu tandanya selain di luar culture yang sama, secara taktikal mereka jelas lebih dibutuhi dibandingkan pemain diaspora kita, fair aja gitu loh. Gue pun nanti nggak akan kaget ketika tanggal 20 Maret starting lineup kita itu udah diaspora semua, udah nggak ada pemain-pemain dari Liga 1, pemain-pemain dari asal Indonesia. Gue udah nggak kaget. Kalaupun misalkan kalian mau membantah statement itu, kalau kalian bisa berpikir secara logis dan kritis dengan akal sehat yang kalian punya gitu loh. Kalau misalkan kalian bisa memikirkan hal itu, ya para pemain-pemain lokal kita harusnya bisa lebih bersaing dan lebih bisa menunjukkan kualitasnya lagi sampai bisa mengalahkan para pemain-pemain diaspora secara kualitasnya gitu loh. Toh dari situ juga gue yakin akan dilihat dan akan dipakai juga kok. That's why gue bukannya Patrick Kluivert pernah judi lah, pernah kekerasan seksual lah atau apalah, enggak. Gue berusaha melihat dari sudut atau sisi point of view yang lain. Makanya mungkin video ini tayang, pendapat gue yang seperti ini karena cukup resah juga gue. Walaupun yang nonton gue nggak tahu nanti ada berapa, tapi at least perasaan gue tersalurkan melalui video yang gue buat ini gitu. Oke, mungkin buat gue sih
kenapa Patrick Kluivert atau siapapun nanti, dan gue juga makin ngerucut, oke, gue mungkin di titik atau di poin ini gue setuju dengan penunjukan pelatih yang berasal dari Belanda gitu, karena ya memang kalau bisa dilihat nggak bisa kita sanggah lah bahwa ya kita butuh pemain, kita butuh pelatih dengan memiliki culture yang nggak jauh beda atau yang lebih banyak sama dengan para pemain-pemain diaspora kita yang levelnya udah tinggi lah gitu. Dan mungkin itu pelatih dari Belanda gitu, dan gue mulai setuju akan hal itu juga gitu. Mungkin gue sekarang akan beralih ngebahas ke asisten-asistennya gitu. Kalau narasi yang ditunjukkan dari asistennya ini, gue yang beredar di sosmed ya, yang pasti ya gitu, gue cukup setuju dan bisa menerima, justru lebih bisa menerima statementnya seperti ini gitu. Nanti yang akan menjadi otak kreator dari taktikal ini justru dari coach Alex Pastor atau dari Danny Lanzard gitu. Gue lebih bisa menerima statement itu karena memang kalau dilihat secara CV terbukti Kluivert tidak memiliki tactical yang bagus, at least dia harus punya man management yang bagus dari segi culture dan komunikasi yang sama dengan pemain diaspora itu. Man management juga penting loh dari seorang head coach. Makanya gue bisa menerima statement itu dan gue mengambil sisi dari yang ini. Why not? Kenapa tidak bisa dilakukan? Dan toh yang mereka bisa berkolaborasi untuk menciptakan taktikal yang bagus kok nantinya gitu loh. Mau main 3-4-3, mau main 4-3-3, gue nggak ada masalah sih yang begitu besar sih sebenarnya. Cuman at least lo bisa menunjukkan yang terbaik dan apa yang harus lo tunjukkan nanti di atas lapangan. Udah itu aja kalau gue nuntutnya dari pelatih yang sekarang ya gitu loh. Jadi katanya Alex Pastor prestasi belakangan ini beberapa kali sudah mengangkat klub-klub yang dari divisi 2 promosi ke divisi 1. Well, itu bagus dan semoga itu juga bisa terjadi di timnas kita gitu. Dan buat gue sekali lagi perdebatan Kluivert ini harusnya udah selesai ya gitu. Apalagi menjelang besok tanggal 12 kita saksikan aja bareng-bareng nanti press conference selanjutnya. Jadi ya gue harap sih, gue juga udah mulai beberapa ngeliat terutama di Instagram gue, beberapa orang yang gue kenal udah cukup mendukung ya dari Patrick Kluivert. Ya memang mau gak mau harus dukung kalau misalkan timnas kita mau lolos ke Piala Dunia, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dukung gitu loh. Kita harus buat suasana kita ini dalam 2 bulan terakhir ini atau dalam sampai ronde ketiga selesai ini, kita harus bikin suasana ini romantis gitu loh dan harmonis juga gitu. Jangan membuat perpecah belah yang nggak diperlukan oleh buzzer yang nggak guna di luar sana sih kalau kata gue. Suka nggak suka ya pada akhirnya kita harus mendukung timnas kita gitu. Bukan kepentingan Erick Thohir, bukan kepentingan PSSI, bukan kepentingan Kluivert, siapapun itu, enggak. Kepentingan timnas kita bisa lolos. Even untuk kepentingan pemain gue rasa nggak sepenuhnya di mereka, tapi kita harus mendukung mereka agar situasi kondusif, agar mereka bisa menampilkan yang terbaik dan kita bisa lolos. Dan gue rasa semoga bisa tersampaikan dengan jelas dan bisa diterima dengan baik. Semoga kalian bisa kembali ke jalur mendukung timnas Indonesia seperti sebelum-sebelumnya kita mendukung timnas. Oke, udah panjang dan kayaknya cukup sampai di sini video gue kali ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di hari Senin dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Pastinya. Kalau gitu sampai jumpa di Liga Monolog selanjutnya. Bye-bye guys.